Warisan terbaik untuk yang terkasih. Semua orang mendambakan hidup berbahagia bersama selamanya dengan orang-orang yang dicintai. Melihat anak-anak bertumbuh besar dan capai cita-citanya. Selama hidup berusaha kumpulkan aset agar dinikmati hingga anak cucu. Namun hidup terkadang tidak selalu sesuai keinginan. Semua orang akan pulang ke surga, hanya saja kapan waktunya adalah rahasia ilahi. Bagaimana kehidupan selanjutnya dari mereka yang ditinggalkan? Tahukah Anda ketika seseorang pulang ke surga, harta miliknya menjadi tidak bertuan, dan secara hukum, negara yang akan putuskan pemilik harta baru kecuali Anda buat wasiat atas kepemilikan harta Anda. Apakah properti langsung otomatis menjadi milik ahli waris? Tidak. Butuh surat penetapan waris pengadilan dan bayar pajak turun waris pengalihan hak 5% nilai aset. Apakah saat ini ada aset Anda yang masih atas nama orang lain? Bagaimana jika ada ahli waris yang tidak mau tanda tangan, tidak setuju dengan penjualan aset waris? Potensi konflik dan gugatan waris di pengadilan. Aset tidak dapat dijual. Apakah tabungan deposito di bank dan saham obligasi forex langsung otomatis menjadi milik ahli waris? Tidak. Butuh surat penetapan waris pengadilan dan dokumen sertifikat asli. Apakah ahli waris Anda tahu di bank mana saja rekening bank deposito berada? Apakah mereka tahu dokumennya ada di mana? Apakah mereka tahu Anda berinvestasi di saham mana saja? Apakah semua harta Anda termasuk aset di luar negeri sudah masuk dalam laporan SPT pajak? Siap-siap bayar pajak plus denda 90% dikali nilai aset. Miliki aset properti dan rekening bank di luar negeri? Perlu siapkan biaya lawyer luar negeri untuk pencairan aset. Dan kena pajak saat dana tersebut masuk Indonesia. Bagaimana menurut Anda proses saham di perusahaan Anda akan diwariskan jika Anda tiada? Siapa yang akan menjadi pengganti Anda? Siapa yang akan jadi wali anak-anak di bawah usia 21 tahun ketika Anda bersamaan meninggal dengan pasangan atau berada dalam kondisi koma? Siapa yang akan membayar hutang Anda? Apakah Anda tahu bahwa hutang diwariskan? Atas nama siapa KPR dan KTA Anda? Jika atas nama istri, siapa yang akan lunasi jika Anda berpulang lebih dulu? Jika yang Anda tinggalkan hutang dan aset yang sulit dicari dan dicairkan, pasangan dan anak-anak akan berada dalam kesulitan ekonomi. Jika seorang single lajang meninggal, kepada siapakah harta yang dimiliki akan diberikan? Adakah keinginan untuk membagi harta pada pihak lain? Jika pasangan suami istri tidak memiliki anak, siapa yang berhak mewarisi semua harta setelah keduanya meninggal? Orang tua dan saudara kandung dari janda atau duda yang meninggal belakangan. Bukan orang tua saudara kandung dari suami atau istri yang meninggal lebih dahulu. Jika tidak tertulis di akta wasiat, negara yang akan putuskan berdasarkan hukum Indonesia. Jika klien menikahi janda atau duda yang sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, dan klien tersebut tidak memiliki anak kandung, maka ahli waris adalah si anak tiri jika klien meninggal terlebih dahulu. Bukan orang tua saudara kandung dari klien yang telah meninggal lebih dahulu. Jika tidak tertulis di akta wasiat, negara yang akan putuskan berdasarkan hukum waris. Apakah Anda ingin memberikan hadiah terbaik bagi pasangan terkasih? Jika miliki istri lebih dari satu, apakah sudah diatur dengan baik pembagian waris untuk masing-masing istri dan semua anak? Apakah miliki anak luar nikah? Bagaimana pewarisan untuk anak luar nikah? Warisan bisa jadi potensi konflik dalam keluarga. Hubungan keluarga menjadi renggang dan bisa terjadi gugatan waris ke pengadilan. Tahukah Anda semua harta Anda menjadi tidak liquid saat Anda berpulang ke surga? Seolah harta Anda tersimpan dalam koper yang terkunci dan butuh kunci untuk membukanya. Kuncinya adalah polis asuransi jiwa. Karena dengan cairnya santunan polis asuransi jiwa, ada dana tersedia untuk biaya hidup dan biaya pencairan dan pencarian aset lainnya, serta pelunasan hutang. Santunan polis asuransi jiwa juga bukan kategori harta waris, jadi tidak dapat dibekukan, di-set-off dengan hutang, dikenakan pajak dan digugat di pengadilan. Adakah produk polis asuransi jiwa yang bayarnya singkat, hanya 5 kali, 10 kali atau 15 kali?
tapi berlaku hingga usia 120 tahun. Adakah produk polis asuransi jiwa? Jika dalam masa setor premi pewaris mengalami sakit kronis, klien tidak perlu bayar premi lagi, bebas premi? Adakah produk polis asuransi jiwa, di mana total setoran premi telah ditarik dan dicairkan hingga 100%, tapi santunan uang pertanggungan asuransi jiwa jalan terus? Adakah produk polis asuransi jiwa, jika klien meninggal karena kecelakaan, santunan yang cair berlipat kali hingga 350% dari uang pertanggungan? Pru Anugerah Prudensial, berikan kesempatan Anda memberi warisan terbaik pada orang-orang terkasih, anak, pasangan, orang tua, dengan premi sangat terjangkau. Caranya, titipkan dana selama 25 tahun di Prudential atau sampai dengan usia 60 tahun, mana yang paling akhir. Setelah itu total setoran dapat dicairkan nasabah hingga 100%. Tetapi warisan santunan Pru Anugerah miliaran tetap cair, dapat diterima ahli waris dengan nilai fantastis. Pru Anugerah Prudential. Bayar 5 kali, 10 kali, atau 15 kali saja. Jika meninggal karena kecelakaan dan dalam periode musim liburan atau ibadah, santunan cair hingga 350% dari santunan asuransi. Setor dana selama 25 tahun atau sampai usia 60 tahun, mana paling akhir terjadi. Setelah itu dapat tarik setoran premi hingga 100%. Polis masih berlaku sampai usia 120 tahun. 90 hari setelah polis issued, jika terdiagnosa sakit kronis bebas bayar premi sampai masa bayar selesai. Masa asuransi sampai usia 120 tahun. Jika meninggal sebelum setoran premi dicairkan, santunan cair hingga 150% dari santunan asuransi. Semakin besar aset likuid nilai santunan polis asuransi yang dibeli, akan peroleh diskon premi hingga 50%. Ada pilihan wakaf polis dan surplus underwriting. Adakah produk polis asuransi jiwa yang bayarnya singkat, hanya 5 kali, 10 kali, atau 15 kali? Tapi berlaku sampai meninggal atau hingga 120 tahun? Adakah produk polis asuransi jiwa, jika dalam masa setor premi pewaris mengalami sakit kronis, klien tidak perlu bayar premi lagi, bebas premi? Adakah produk polis asuransi jiwa? Premi dan santunan asuransi boleh pilih dalam USD dolar atau rupiah? Adakah diskon premi di polis asuransi Pru Future? Diskon hingga 40% untuk santunan dalam rupiah. Diskon hingga 20% untuk santunan dalam US dollar. Mengapa penting Anda miliki asuransi jiwa Pru Future dalam US dollar? Beli polis Pru Future dalam US dollar ibarat beli rumah di Amerika dalam US dollar yang liquid. Harga sangat murah, mudah pencairannya, tidak kena pajak waris, dan kenaikan inflasi US dollar dibanding rupiah sangat kecil dan lebih stabil. Beli polis Pru Future dalam US dollar, untuk membayar pajak waris aset di luar negeri, bayar biaya lawyer dan biaya lain pencairan aset luar negeri dan dalam negeri. Beli polis Pru Future dalam US dollar, diwariskan untuk anak yang hidup dalam era global, lebih mudah dicairkan oleh mereka. Pru Future Prudential. Bayar 5, 10 atau 15 kali saja. 90 hari setelah polis issued, jika terdiagnosa sakit kronis bebas bayar premi sampai masa bayar selesai. Masa asuransi sampai usia 120 tahun. Semakin besar santunan polis asuransi yang dibeli, akan peroleh diskon premi yang semakin besar. Tersedia dalam mata uang rupiah dan US dollar. Beli polis PRU Future sama dengan beli aset liquid dengan harga sangat terjangkau dibanding nilai aset. Kami siap berdiskusi dengan Anda. Hubungi kami untuk info lebih lanjut.